Oke, ketemu lagi nih di Kumal. Jadi gini, gue agak sebel. Jadi tadi tuh sebenarnya episode ini tuh udah berhasil gue rekam gitu. Cuma pas ngedit kok suara gue nggak ketemu lagi gara-garanya nape gitu. Ya intinya ya sudahlah ya gitu. Maksudnya tetap semangat gitu ya. Ya jadi ini adalah episode ke-13. Masih di bagiannya 30 hari bersuara 2022, challenge dari The Podcasters Indonesia gitu ya. Jadi ya ini episode ke-13 dari 30 hari gitu. Tinggal tambah sehari lagi jadi 2 minggu. Aduh gila. Gua agak makin bangga sih. Tapi dengan bertambahnya kebanggaan gua, untuk keyword kali ini gue kok ngerasanya jadi kayak ini makin hari sepertinya bobotnya makin bertambah nih. Makin bertambah, makin agak berat, makin agak susah gitu ya. Tapi gue gak merasa ini sebagai tekanan karena memang jadi kayak harus belajar lagi aja. Berarti gue harus belajar nih. Dan akhirnya gue mencoba membuka lagi yang namanya gulu-gulu. In the beginning, geng. Masih lucu lagi. In the beginning, geng. Ya jadi sebenarnya gue mau menyebutkan itu tuh tadi gue udah nyebutin yang di rekaman gue yang rusak itu yang error. Dan gue nyebutin lagi mencoba dan masih lucu. Ya jadi akhirnya gue menggunakan lagi Google sebagai senjata pamungkas gitu ya, senjata utama. Jadi gue mencari tuh arti kata yang menjadi keyword untuk episode yang ke-13 ini gitu. Kata kuncinya adalah persona. Waduh nggak tuh. Aduh, jadi kata persona ini sebenarnya kata yang masih sering dan beberapa kali mampir gitu ya di kuping gua gitu. Karena berhubungan dengan sesuatu yang gua kerjakan sehari-hari. Jadi sebelum ngobrolin dan ngebahas ini gitu ya, dan kalau ngedumel mah biarin aja, nanti default itu nanti keluar sendiri. Jadi kalau ngomong persona, secara arti kata dia adalah penggunaan sehari-hari dari katanya itu untuk sebuah peran di sosial atau kayak karakter yang dimainkan oleh seorang aktor gitu. Menarik kan? Menarik nih. Aduh, dan lagi-lagi gue belum bahas apa-apa tapi di kepala gue udah rame aja nih, rame aja. Ya jadi jadi kalau misalkan persona, kalau di sini kan artinya tuh misalkan kayak peran sosial, karakter dimainkan oleh aktor gitu. Jadi sebenarnya kalau secara arti kata ini sesuatu yang diperankan gitu, kasarnya gitu ya. Nah, tapi seperti biasa gue selalu bilang tapi. Tapi kalau mendengar kata persona, gue tuh ada dua sisi gitu yang ada di kepala gue gitu. Jadi ada kayak cabang gitu, kayak ada dua sisi. Satu sisi yang ke arah kitanya, ke arah pribadinya. Ada satu yang tujuannya untuk ke sosialnya gitu. Karena kan maksudnya persona ini terjadinya di sosial gitu. Karena tidak akan terjadi kalau tidak ada sebuah sosial atau circle-nya gitu. Biar lebih mudah contohnya gini. Kalau misalkan kita bikin suatu produk, jualan, bikin podcast, jual makanan, buka toko atau apa, ada sebuah persona yang bisa kita urusin gitu, kasarnya gitu ya, kita urusin. Tapi ada dua sisi nih. Persona yang kita tunjukkan sebagai kitanya seperti apa, podcastnya seperti apa, tokonya, jualannya, barangnya atau apa, kitanya kayak gimana. Tapi ada persona yang memang jadi kayak tujuannya itu adalah untuk mengambil persona yang kita mau gitu. Karena ujung-ujungnya kan kalau udah hal begini, urusannya kita pasti akan menentukan sebuah target sasarnya gitu. Nah, target sasar ini persona yang kayak apa? Jadi kalau misalkan lu punya produk atau lu punya podcast atau lu punya jualan yang memang menyasarnya adalah orang-orang yang akan bangga sampai sombong dengan apa yang mereka beli dari lu misalkan gitu, dengarkan dari lu gitu. Ya,
Berarti lo harus menghadirkan sesuatu yang bisa dibeli sama orang-orang yang seperti itu personanya. Nah, hal kayak gitu kan berbeda lagi dengan persona yang ada di diri sendiri nih. Persona seperti apa yang pengen lo tunjukkan, yang akhirnya relate ke targetnya lagi gitu, kesasarannya lo nih yang lo incer gitu. Tapi lagi jadi tapi lagi di sini gue bahas persona, gue nggak mau bahas ke soal itunya. Gue cuma pengen bahasnya lebih ke persona yang kita tentukan untuk diri sendiri, lebih untuk gue-nya nih, untuk kitanya nih, untuk si gue-nya gitu. Udah gue ulang ya, itu gue ulang. Jadi intinya untuk ke guanya gitu. Jadi kalau persona untuk diri sendiri itu gue ngelihatnya ada dua lagi nih. Aduh, kenapa sih gue harus membedakan? Kenapa semua itu harus gue klasifikasikan dan bedakan? Tapi ya itulah gue ya. Persona ini ada dua nih. Duanya dalam artian gini. Ada persona untuk diri kita yang memang asli, original, autentik, atau apapun itulah ya. Yang memang yaudah, persona gue seperti ini. Karakter gua, cara pikir gua, cara gua ngomong, cara gua ngeliat, ya apapun itu semuanya itu ya itu persona gua. Gua sombong, gua baik, gua apa lagi? Ya udah itulah, banyak hal itulah. Dan seasli itu ya itu lu, itu gua. Tapi ada persona lagi yang artiannya lebih kayak gini loh. Persona yang lebih kaya definisi yang tadi gue sebutin tadi. Peran sosial atau karakter yang dimainkan oleh seorang aktor. Mulai paham gak yang keduanya ini apa? Yang keduanya ini adalah persona yang memang kita perankan. Persona yang kita memerankannya sebagai aktor, bukan sebagai diri kita sendiri gitu. Jadi ada dua hal. Gue memerankan peran persona gue sebagai Kucai, atau gue memerankan peran personanya si Adam Levine, gue yang merankan jadi kayak Adam Levine, personanya Adam Levine. Itu kan beda. Saya mulai pusing. Tapi bagaimanapun juga, dua hal ini sebenarnya pilihan. Gak bisa juga sih dibilang salah satu salah gitu ya, atau salah satu benar gitu. Salah satu lebih benar, yang satu lebih salah gitu. Itu nggak bisa sih gitu. Karena semuanya pilihan. Dan yang namanya pilihan, semua itu ada konsekuensinya pasti. Saat lu memerankan sesuatu persona yang bukan diri lu, dan saat lu misalkan kenal sama seseorang, dan akhirnya orang itu tahu lu seperti apa dan aslinya seperti apa gitu ya. Dalam artian aslinya ini seperti apa, bisa baik bisa buruk ya. Gue nggak ngomong ke situ. Tapi saat itu ketahuan, saat itu diketahui, saat itu dikenal, dan ternyata yang dikenal itu adalah bukan seperti yang lu personakan di sosial, di sosmed atau dimanapun, itu akan jadi pertanyaan. Lah, ternyata orangnya gini. Kok selama ini yang gue tahu, nih orang gitu. Nah, disitulah kemungkinan akan jadi ada masalah tuh di situ. Kalau misalkan lu memilih persona untuk menjadi autentik dan original dan aslinya diri lu, bagaimana diri lu apa adanya gitu ya. Gua nggak bilang itu bakal nggak ada masalah. Semua akan adem ayem, tentram, damai, sejahtera gitu. Nggak gitu juga. Tetap ada. Kenapa? Karena kita manusia nih gak ada yang sempurna gitu. Aduh, buset, tinggi banget tuh bahasa. Ya intinya tapi bener kan gitu. Pasti adalah tiap orang salahnya. Tiap orang pasti punyalah kekurangannya. Dan ini yang harus kita pelajarin gitu. Dan gue lebih memilih untuk menjadi asli, menjadi original, dengan gue belajar dan gue memperbaiki diri. Dan ini bukan hal yang mudah. Lu mengetahui diri lu dan tahu, mengakui lu jeleknya di mana untuk lu bisa perbaikin, itu nggak mudah. Hari-hari ini aja banyak kok yang orang yang ngerasa tidak mau mengakui gue jelek, nggak mau mengakui gue salah, merasa paling benar semua, banyak kok. Masih ada kok makhluk-makhluk dan spesies seperti itu masih ada.
Dan bagaimana lu mau maju kalau lu tidak merasa lu jelek, lu buruk, lu gak kenal diri lu sendiri. Tapi ada hal positif dari orang yang memerankan, yang berperan, yang membuat persona, membuat self-image dengan berakting untuk menjadi siapa dan apa yang kayak gimana. Ada positifnya sih kalau gue liatnya. Positifnya adalah dia sedikit banyak tahu dia tidak seperti itu. Dia sedikit banyak dia tahu dia bukan orang yang seperti dia tunjukkan. Jadi dia mungkin ini menurut gua, dia memilih persona itu yang dia perankan karena menurut dia persona itu ideal, persona itu yang dia suka, persona itu yang dia mau. Lah kenapa dia mau begitu? Ya karena dia sadar dia tidak seperti itu. Mungkin. Tapi balik lagi, dua hal ini ya pilihan gitu. Lo memilih cari satu sosok, cari satu persona dari orang yang lo idolakan, atau dari persona yang memang menurut lo ideal sekali. Ideal sekali ini maksudnya yang the bestnya gitu ya. Atau jadi siapa? Atau lo mau memilih menjadi diri lo sendiri aja dengan segala kekurangannya, dan lo belajar. Positifnya kalau buat gua akan lebih menguntungkan lo menjadi original dan aslinya diri lo apa adanya. Itu menurut gua. Karena dengan begitu, lu belajar. Lu punya value. Waduh, value lagi bahasa gue. Intinya lu akan belajar dan akan lu menjadi lebih baik. Tapi dengan kesadaran itu dulu gitu loh. Kalau lu gak punya kesadarannya ya udah gitu. Dan menurut gue itu lebih baik dibanding lu berperan acting menjadi seorang persona yang cuma menurut lu pengenin aja gitu. Kayak ngimpi sih. Dan sepertinya banyak orang-orang seperti itu deh. Kayaknya banyak. Kayaknya loh. Banyak orang yang menentukan sesuatu, membuat sesuatu, menggambarkan sesuatu, menunjukkan sesuatu hanya untuk dilihat orang dia seperti itu. Ini sebenarnya mirip dengan dulu yang sempat gue sebut urusan passion. Lu memang passionate ke satu hal itu kah? Atau menurut lu enak nih punya passion kayak gini? Enak nih kalau misalkan kayak gini, pengen deh gue jadi kayak si itu. Padahal bukan passion lu. Ya sama dengan persona ini. Wah enak ya kayaknya dilihat sebagai Adam Levine. Wih enak ya sepertinya dilihat sebagai Giring Niji. Kenapa Giring Niji sih gue nyebutnya? Enak ya dilihat sebagai Deddy Corbuzier. Dan pertanyaan lagi, apakah lu benar Deddy Corbuzier? Apakah lu benar-benar Adam Levine? Apa memang benar lu seperti itu sifatnya? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi pilihan. Tapi gua mau ngasih tahu lu fakta pahit. Kalau lu memilih menjadi seseorang siapa? Ini, tar dulu, bentar gue potong. Ini gue agak melenceng. Gue lebih prefer tidak menjadi siapa, bukan berarti gue tidak memanut. Gue tidak punya panutan ya. Gitu, bukan berarti ke situ ya. Seseorang yang baik, seseorang yang kita kagumi, itu menjadi patokan di mana kita bisa belajar apa dari dia. Apa yang baik di dia yang bisa kita pelajarin. Menjadi seperti dianya dalam artian mempelajari caranya dia. Bukan menjadi dia. Bukan menjadi orangnya. Ya, paham dulu nih di situ nih. Kayak kuliah nih. Nggak bermaksud kuliah sih, cuma gue orang itu kalau menjelaskan sesuatu takut kalau misalkan orang yang gue ajak ngobrol nggak paham, jadinya salah nangkep gitu. Karena sering banget terjadi di gue tuh, karena gue menjelaskan kemana-mana terlalu ini, orang tuh jadi nggak paham gitu. Nah ini gue juga lagi belajar sih bagaimana cara menyampaikan dengan baik dan enak gitu. Balik lagi, sampai mana ya tadi ya? Lupa. Oh ya, sampai kenyataan pahit ya. Oke, fakta pahit untuk lu kalau misalkan memilih pengen menjadi siapa dengan menjadi orangnya, atau mengimagekan pengen siapa yang sebenarnya itu bukan diri lu gitu ya. Pada akhirnya biasanya sih itu akan terlihat banget. Kerasa aja kayak ini bukan diri lu deh. Gak tahu, gue nggak bisa menjelaskan ini. Cuma gue sering banget tuh nemu pemikiran dan rasa kayak gini gitu. Saat gue ketemu seseorang, baru kenal atau apa gitu, kadang kerasa tuh ini dirinya dia atau bukan tuh kerasa kayak nggak, kayak aneh aja gitu, kayak auranya nggak sama atau karismanya nggak, pokoknya kayak nggak tahu deh, gue nggak bisa jelasin, cuma kerasa aja gitu. Kayak misalkan seseorang yang memang cool,
dia tidak perlu berusaha cool. Dia diem aja. Cool, kelihatannya cool. Dia makan warteg, makan pakai tangan, celemotan, tetap aja cool. Dia tidak perlu melakukan apa-apa untuk terlihat cool. Tapi akan sangat beda sama orang yang berusaha cool. Itu akan gak enak banget. Kelihatan aja, kerasa aja gitu. Kayak, gitu. Kayak, apa sih, gitu. Sama aja kayak lucu gitu. Maksudnya, hal lucu ya. Orang yang lucu, ya lucu aja. Orang yang berusaha lucu, kalau dia memang ternyata orangnya sama sekali gak lucu, garing gitu ya. Tapi berusaha lucu. Gak lucu aja. Aneh aja berasanya gitu. Kayak lu pernah gak sih, lu di satu kondisi, lu bercerita tentang suatu cerita yang lucu. Temen lu bercerita juga sesuatu yang lucu, cerita yang sama, cuma di circle atau geng yang berbeda gitu. Cerita yang sama, tapi yang temen lu cerita lebih lucu. Orang ketawa semua. Pas lu cerita, lu enggak gitu. Ya kayak gitu tuh. Entah apa dah. Kalau kata orang sih ada yang bilang karisma ya. Honda karisma. Aduh. Iya, jadi ya persona tuh kayak gitu juga gitu. Dan itu pahit. Saat orang lihat lu dan ternyata gitu. Ya udah, itu konsekuensinya. Kan lu juga yang milih gitu. Jadi ya udah, di episode ini bahas personanya kayaknya segini dulu. Intinya persona itu sebuah pilihan. Lu mau menjadi diri lu sendiri atau lu mau menjadi sebuah persona yang memang lu perankan. Lu mau jadi diri lu atau lu mau jadi aktor. Pilihannya cuma dua itu. Kalau urusannya persona untuk diri sendiri ya, bukan yang untuk jualan dan promo dan digital marketing dan target market bla 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 tadi. Semuanya pilihan kok. Cuma ada satu yang memang harus lo pilih. Follow podcast ini, lonceng podcast ini, rate podcast ini, dan follow Instagramnya podcast ini. Instagramnya Kumel Podcast, pakai Q. Sama seperti Kucai _ pakai Q, pakai Y, pakai underscore. Buset, ribet banget gak tuh nama IG gue aja udah ribet, pasti guanya juga ribet. Aduh. Ya adalah, kayaknya gitu dulu untuk episode ke-13 di 30 hari bersuara 2022. Untuk rekaman di episode yang sama, tapi rekaman kedua. Aduh. Semoga ini gak ada apa-apanya deh. Gak ada masalah maksudnya ya gitu ya. Ya deh, segitu dulu lah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Gak ada minggu depan, besok ketemu lagi. Yuk deh. Ya udahlah, Yuk. Kucai pamit. Bye. Dah. Yuk.